siapa tahu mereka akses di sana nggak bisa mereka. Baik, adik-adik, jadi udah. hari ini kami akan memandu adik-adik dalam ruang pameran Museum Pusaka Nias. Buka aja. Karena keagungan di masa lalu, inilah yang dipamerkan di dalam ruangan pameran pertama Jangan ini. hari ini buka. Ya, sesuai dengan penugasan tadi, ada salah satu tugas adik-adik adalah mencari dan melihat apa saja yang akan menjadi daya tarik atau ada satu benda yang membuat adik-adik tertarik dengan benda tersebut. Kalau pemanduan dengan ibu saya tidak mau mencatat. Jangan mencatat, dengarkan saja saya. Lalu intinya nanti ditulis ya. Nah ini peralatan yang digunakan para leluhur kita pada zaman dulu untuk membuat sirih. Di sini bisa kita melihat perbedaan peralatannya ya. Mungkin kalian memang melihat sirih, tetapi adakah di antara kalian yang sudah pernah buat sirih? Ada. Sering buat sirih setiap hari? Tidak. Tapi di mana pernah buat? Di rumah untuk dimakan untuk orang tua. Oke. Nah, peralatan-peralatan ini ada semua di dalam rumah? Tidak ya. Yang tidak ada apa? Yang ini. Nah, ini memang jarang dipakai karena kalau orang tua kita masih ada gigi, ada gading, ada kuningan, ada anyaman-anyaman yang cantik, yang bagus. Ini sebenarnya hanya dulu digunakan oleh keluarga ya. Tahu keluarga bangsawan ini? Keluarga keturunan yang mempunyai harta benda. Nah, sedangkan yang ini peralatan masyarakat yang sederhana, di mana peralatan yang digunakannya agak sederhana. Ini dari buah kayu ya. Ini namanya buah fadela. Buah fadela itu lalu jatuh, lalu dikorek dan dibersihkan dan dijadikan menjadi tempat kapur sirih. Nah, mereka simpan kapur sirih di situ. Lalu kalau mau mencongkel kapur sirih, nah di dalam buah fadela. Ya, yang ini tadi apa namanya? Folenafo. Nah, ini juga folenafo tetapi dari buah kayu, buah fadela. Dan peralatan sirih itu apa saja? Yang digunakan untuk membuat nafo apa aja? Ada 5 apa? Ya, kapur sirih, oke? Kapur ya. Daun sirih. Gambir, gabe, ya kan? Gambir. Tembakau, bago. Oke, semua sudah tahu. Mari. Ya. Yang kita lihat ini 1, 2, dan 3. Ini perhiasan-perhiasan yang digunakan oleh para leluhur kita pada zaman dulu. Kenapa tertawa? Sudah pernah melihat pikiran ini? Ya, belum pernah melihat. Nah, ini memang jarang digunakan. Ini hanya digunakan oleh para keluarga-keluarga bangsawan dari Nias Selatan. Dari Nias Selatan. Kalau kita di Nias Utara di Kota Gunung Selamat ini tidak ada ya. Ini perhiasan yang digunakan oleh seorang ibu. Nah, sedangkan ini untuk seorang ayah atau laki-laki istri suami seorang bangsawan dan itu istri bangsawan. Silakan dilihat dulu. Silakan dilihat ya. Sudah pernah melihat sebelumnya? Belum? Inilah tadi kembali kita bawa di tema ini, tema keagungan di masa lalu. Ya, ini merupakan keagungan di masa lalu. Lahemi, satua dan wifona, yaitu perhiasan ini. Silakan dilihat. Ada yang ditanya dari sini? Hei, gembira kalian, kenapa kaku sekali? Ya, oke. Baik, jadi uniknya saya memberitahukan yang uniknya aja ya. Ini perhiasan yang digunakan oleh bangsawan laki-laki atau seorang bapak. Ini dengan lengkap ya. Tentu itu rai yang dipakai di kepala. Rainan burung. Ya. Jadi itu dipasang di kepala. Lalu ini itu kumisnya. Jadi di bagian
kumisnya dipasangnya juga emas. Itu saking besarnya, banyaknya emasnya. Jadi dia punya emas, dia tempa di bagian hidungnya, di kepala, lalu ini juga di pusar, balu-balu senia di sini. Uniknya lagi memakai anting di sebelah. Alat musik ini sebagian masih ada yang tahu, ada juga sudah tidak pernah digunakan lagi. Ya, ini namanya gendra, ada fundrahi, ada tutu. Nah ini nanti tifa itu adalah di daerah timur ya. Kalau kita di Gunung Sitoli dan di Kepulauan Nias pada umumnya disebut dengan fondrahi. Nah ini nanti bisa tersendiri kita pelajari, nanti setelah siang kita akan mengenal yang disebut dengan alat-alat musik tradisional Nias. Mari kita lihat lagi di sini yang kita lagi. Ya, ini tipe-tipe rumah adat, tipe rumah adat. Mari kita lihat. Ini bukan rumah adat, ini rumah adat. Ini rumah adat. Miniatur rumah adat dari Nias Selatan. Orang mau pegang, itu dari sana. Ini bagian dari rumah adat ini. Jadi silakan dilihat dulu. Ada yang sudah pernah masuk dalam rumah adat ini di Nias Selatan? Ini persisnya, ini miniatur, persisnya yang mirip di Desa Baru Matalo. Ya, itu Desa Baru Matalo itu di Nias Selatan. Untuk masuk ke dalam rumah ini kita harus melewati tangga dari bawah, langsung lurus ke dalam, baru ada nanti tangga lagi yang menuju ke atas. Namanya ini Omonifolasara. Omonifolasara, Nifolasara. Ini dibuat lasara karena di sini ada 3 kepala naga, itu namanya Nifolasara. Nah ini tipe rumah yang adat ini biasanya terletak di tengah desa dan ini hanya digunakan, hanya dimiliki oleh seorang sihulu namanya, bangsawan tertinggi dalam satu daerah. Nah sedangkan kalau kita lihat, kalau ada yang sudah pernah ke Desa Bawangataruo, maka tipe ini hanya satu. Sedangkan di kiri kanannya itu letaknya biasa saja, bentuknya biasa saja. Tidak ada sistem itu pada zaman sebelum kakek nenek moyang kita, karena dulu mereka tidak mempunyai atau tidak mengenal agama. Jadi dulu mereka itu ketika mereka meninggal, bangsawan itu meninggal, mereka ditidurkan di sini, dikasihkan di dalam peti jenazah, lalu dikasih di halaman rumah atau di samping rumah. Itu tidak dikuburkan sampai membusuk, sampai tulang, dan nanti tulang itu dikasih di dalam. Inilah contoh kepala tengkorak manusia. Tapi ini batu, jangan takut. Kalau dari Bernadu, dari Gomo, jadi sebelum dia dimasukkan di dalam peti jenazah, dia dikasihkan dudukan di sini. Yang meninggalkan, dia bertanya-tanya kenapa bisa dia masuk ke sini. Jadi dia ketika dia dikasihkan dudukan ini dibuka dulu. Jadi ini fungsinya ini itu lahan lehernya. Padi. Awas dari kan sebelum ini katakan. Nah kalau yang ini lesung, jadi dulu dibentuk tua. Jadi lonceng ya. Oke, sekarang kakak izinkan kalian untuk mengelilingi ruangan ini. Coba. Oh, nah ini adalah peralatan dapur dari tanah liat. Sudah lihat kan? Boboatan. Ada lakan semua, terus di atas juga ada nirus. Dulu kalau mau memasak itu kayu bakarnya ditaruh di atas itu. Kenapa? Ada yang tahu? Biar kering. Nah itu dia, ini tangga mereka dulu biar. Ya, sudah lihat kan ini 500 rupiah urida ya, ini dulu disebut urida ya.
uang daerah. Kemudian setelah merdeka di sebelahnya ini ada uang Indonesia setelah merdeka ini. Ini masih sempat kalian lihat ini kan ada lompat batu. Uang 1000 yang ada lompat batu ini. Ini kita setelah merdeka ya, ini 500 rupiah, ada 2,5 rupiah itu dulu ya, hanya ya. Ini osa-osa ni overburger. Osa-osa ni overburger. Di sidang dia oleh kepala-kepala adat dan dia duduk di tengah itu lalu disidang. Dan perempuan yang memasuki Omobale Asar merasa malu sekali karena dia disidang. Jadi maka atau keagungan di masa lalu. Ya, kalau kalian lihat dari pavilion dari ruangan pameran sebelumnya, ya agak beda juga di sini kan? Iya kan, agak beda ya. Silakan dulu ikuti pemanduan Ibu ya. Dah, kita mulai juga pemanduannya dulu dari sini ya. Oke. Sudah mulai capek ya? Tinggal 10 menit lagi dan masih ada nanti tugas-tugas kalian loh. Kita nanti setelah ini kita ke mini zoo. Nah, singkat-singkat aja ya. Adik-adik silakan sudah melihat di sini ada peralatan siri. Jadi bilang apa? Apa Bang? Kalau canang apa? Bobe, bintiak. Itu. Kalian harus ingat ya? Iya. Apa tadi gendang adik-adik? Apa tadi gendang bahasa daerahnya? Ayo besarkan sana ya. Kalau gong? Kalau carang tadi? Sinilah mereka menempati. Dan bukan ada juga afore. Apa dan afore? Apa itu? Betul sekali. Itu. Iya, ukuran besar. Itu namanya afore. Nanti kita bisa lanjut. Oke, kita lanjut di sini aja deh, karena waktu kita di Jalan kita ada di tempat alat-alat jamuan. Apa saja yang kalian lihat di sini? Sendok, piring, apalagi yang masih ada di rumah, ada niru. Ada juga tempat untuk basuh tangan. Nah, hawu panu. Ibu aduh. Jadi ini khusus bangsawan. Pasti kalian bertanya-tanya kenapa tidak ada yang dari keramik? Memakai tikar. Tikarnya seperti ini. Di angin dulu. Sudah lihat kan bagus kan? Ada juga selimut. Ini dulu dari selang dinas. Itu. Jadi kalau ada yang mau pakai, perasaannya gimana ketika kalau contohnya kalian pakai selimut kayak gini? Ayo. Gatal. Dulu orangnya malah sehat memakai ini karena mereka pakai dari tumbuh-tumbuhan. Makanya dulu kakek nenek moyang kita mereka itu berumur sampai ratusan tahun. Nah kalau sekarang hanya sampai berapa tahun? 30, 70 sudah kayak tua kan? Nah mereka dulu tidak, mereka pakai yang alami. Jepang ini. Kalau tidak pernah di kapal ini, hanya saja karena terlalu dekat di samping kapal Pan Im Hof itu, bom itu jatuh di situ. Ada 3 kali itu. Karena hantamannya begitu kuat, akhirnya kapal Pan Im Hof itu terbelah menjadi 2. Dan orang-orang yang ada di atas kapal itu ada juga yang langsung meninggal di situ, ada juga yang selamat. Jadi khususnya orang-orang Belanda, karena kapal itu milik mereka, semua itu diselamatkan. Kemudian orang Jerman yang ada di atas kapal itu seperti para misionaris tadi tidak diberi pertolongan sama sekali. Mengapa? Karena pada saat itu
negara Belanda dan negara Jerman sedang konflik. Sehingga orang Belanda itu ketika mereka melihat orang Jerman tenggelam di kapal itu, mereka biarkan saja, biarkan mati di sini. Jadi sebagai simbol perpaduan dari berbagai jenis budaya yang ada di daratan Nias. Pernah dengar ada naga Nias? Itu simbol perpaduan berbagai budaya yang ada di daratan. Jadi makanya tidak pernah sama. Karena imajinasi seorang itu pasti berbeda. Ada pertanyaan lain? Ada yang lain? Sekarang ada pertanyaan kita nih. Jadi ada pertanyaan baru di sini. Harus bisa dijawab. Tiap gantian kita. Boleh? Boleh. Jadi apa namanya ini? Tanya kalian ya. Kenapa salah jawab? Tidak. Kan kita tadi. Jadi ini namanya Posa Nikobe. Ada yang tahu namanya sebagai wanita Posa? Ada. Itu bukan di Bogor itu tadi. Posa Nikobe. Ada yang tahu? Bukan di Bogor. Betul. Mohon dipercepat. Raja Syam. Dadah. Mbak, hah? Gitu mah ya. Gak nyampe suara kita. Oke. Ada yang menjadi cam. Menjadi cam. Pak Esa. Oke. Oke. Jangan kita sudah
waktunya kita tidak keluar dari. Habis. Selesai. Kita lanjut dengan sesi berikut ya. Oke.